Indonesia. Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun juga. Di program Smart Syariah bertepatan dengan memperingati Hari Zakat yang memang sengaja dirayakan setiap 27 Ramadan di setiap tahunnya. Tentunya banyak sekali perubahan-perubahan dan juga inovasi yang memang sudah terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Dan itu ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam membayar zakat atau menerima serta menyalurkan zakat. Nah, pada kesempatan siang hari ini di program Smart Syariah, kita akan membahas lebih jauh tentang kemudahan berzakat pada Hari Zakat Nasional. Tentunya melibatkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama tentunya sudah hadir Bapak Profesor Dr. Nurul Huda selaku Dewan Pakar Pengurus Pusat MES dan beliau Guru Besar Universitas IARSI. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Daril, sehat Mas Daril? Alhamdulillah, Mas sehat Irfan? Prof. Huda ya? Ya, alhamdulillah, khair. Ya, baik. Terima kasih Prof. Huda waktunya dan juga tidak ketinggalan untuk bisa memahami lebih jauh tentang bagaimanakah bentuk kemudahan berzakat di Hari Zakat Nasional. Kita juga sudah mengundang kehadiran Mas Irfan Nugraha, beliau Sekretaris Umum Forum Zakat atau CMO Rumah Zakat. Assalamualaikum, selamat siang Mas Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dari, sehat selalu. Selamat siang Prof. Nurul. Ya, sama-sama. Oke. Ini nggak apa-apa saya panggil Mas Irfan ya, bukan Pak Irfan ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, lebih enak. Iya, tadi saya mau panggil Prof. Huda, Mas Prof. Huda gitu loh, tapi nggak tepat kayaknya menggunakan itu. Kalau Pak harus Prof gitu ya, kalau Mas nggak bisa Prof ya. Baik, Prof. Huda terima kasih, Mas Irfan juga terima kasih, dan Smart Listeners kami live di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin berinteraksi, silakan line komunikasi kami buka di live chat kanal YouTube. Anda bisa berkomentar, like, subscribe, dan juga share pastinya video-video yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga di akun Facebook pastinya. Dan untuk Anda yang ingin interaksi langsung di WhatsApp, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0812 11 12 959. Kita akan coba lihat seberapa jauh kemudahan berzakat pada Hari Zakat Nasional. Tapi sebelumnya Prof. Huda, mohon izin Prof, mungkin boleh dikasih gambaran secara umum ini bagaimana sebetulnya antusiasme dari masyarakat dalam berzakat saat ini, terutama di bulan suci Ramadan. Silakan Prof. Baik, makasih Mas Daril. Yang pertama tentu kita harus clearkan dulu, zakat ini secara umum kan ada dua. Ada yang namanya zakat mal, ada yang namanya zakat fitrah. Ketika bicara zakat fitrah, ini udah pasti nih ya, orang berlomba-lomba ya, karena memang diharuskan pada bulan suci Ramadan sampai dengan periode sebelum adanya sholat Idul Fitri. Ini batasannya, pasti itu akan sangat besar. Nah, yang kedua, ketika bicara zakat mal, di sinilah yang harus diperhatikan oleh masyarakat pada umumnya. Kenapa? Ini banyak anggapan mereka, saya akan bayar zakat malnya nanti aja lah ya di bulan Ramadan supaya pahalanya berlipat ganda. Nah, anggapan yang semacam ini nampaknya perlu kita luruskan. Kenapa kita perlu luruskan? Tentu ketika kita bicara zakat mal, yang mungkin juga kalau lebih spesifik ada Syekh Yusuf Qaradawi dengan ijtihadnya terkait dengan zakat profesi, maka tentu hal ini tidak harus dilakukan di bulan Ramadan. Jadi mensegerakan sesuatu yang baik lebih diutamakan. Al-Imam An-Nawawi juga mensyaratkan demikian ya. Jadi sedapat mungkin disegerakan. Kemudian juga dalam kitab Fathul Bahri ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan hal yang sama.
Nah, ini yang perlu kita kasih pencerahan kepada masyarakat ya, jangan semuanya nanti dibayarkan di bulan Ramadan ya, bukan dikatakan tadi. Jadi supaya apa? Bayangkan kalau semuanya dilakukan di bulan Ramadan, itu para fakir miskin nanti ya yang merupakan asnaf zakat tuh 11 bulan ngapain nanti dia kalau semuanya diangkatnya. Makanya disegerakan untuk kebajikan. Nah, itu yang kita perlu clearkan dulu Mas Daryl, sehingga kalau posisi di bulan Ramadan ini orang berlomba, iya, tapi mungkin pada esensi yang sifatnya zakat fitrah. Zakat mal, sedapat mungkin disegerakan waktunya. Kalau memang zakat profesi dilakukan dalam konsep perbulanan, ini ada khilafiyah memang ya, lakukanlah per bulan dilakukan. Tidak harus dilakukan pada di bulan Ramadan kali ini. Saya kira demikian awalnya Mas Daryl. Baik. Ini kalau secara harfiahnya mungkin kewajibannya lebih melekat ke zakat fitrah ya setelah bulan suci Ramadan ya Prof ya? Betul sekali. Oke, baik. Saya mau ke Mas Irfan dulu. Mas Irfan, mungkin kasih kita juga sedikit perspektif karena mengingat Anda selaku Sekretaris Umum Forum Zakat atau dari Rumah Zakat CMO, bagaimana sebetulnya antusiasme masyarakat? Apakah sudah mulai terlihat kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Mas Irfan? Ya, terima kasih ya Mas Adam ya. Jadi tentu bahwa setiap tahun alhamdulillah ya tingkat antusiasme dari masyarakat untuk menunaikan zakat itu semakin membaik begitu kan. Nah, ini kita lihat apa memang bermula dari meningkatnya indeks literasi zakat. Memang posisinya baru di angka 66% ya indeks literasi zakat, masih harus terus dikuatkan. Tapi dibanding dengan tahun sebelumnya ada kenaikan. Nah, ketika indeks literasi zakat, indeks pemahaman dasar zakat juga meningkat, tentu kan akan membantu ya bagaimana masyarakat mulai menunaikan zakat ya, tidak hanya zakat fitrah di bulan suci Ramadan, tetapi juga bagaimana menunaikan zakat mal yang lainnya begitu. Memang saat ini tren paling besar masyarakat Indonesia menunaikan zakat di bulan Ramadan. Jadi rata-rata organisasi pengelola zakat itu ya itu bisa melakukan penghimpunan 4 sampai 5 kali lipat dibanding dengan bulan regulernya begitu kan. Ya tadi yang antusiasme besarnya memang adalah masih menggunakan bulan Ramadan itu untuk menunaikan zakat mal ya sebagai sarana untuk menunaikan zakat mal. Begitu Mas. Baik, ini kita tahan sebentar ya gambaran besar dari pengertian zakat baik mal dan juga zakat fitrah di bulan suci Ramadan sudah diberikan statementnya oleh masing-masing narasumber. Nanti kita akan coba bahas tentang lebih spesifik Hari Zakat Nasional karena yang berhubungan dengan Hari Zakat Nasional ini ditetapkan di tanggal 27 Ramadan itu masih menjadi satu hal yang perlu kita fokuskan di perbincangan untuk sesi yang berikutnya. Smart Listener, Anda jangan kemana-mana. Kami akan rehat sejenak, nanti kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa, bulan ampunan dan penuh rahmat, sekaligus bulan penuh kebaikan bagi sesama. Nikmati berkah Ramadan bersama KG Radio Network, Sonora, Motion, dan Smart FM dalam berbagi takjil dari masjid ke masjid mulai 4 hingga 25 April 2022 di Masjid Jami Al-Aman, Masjid Nurul Islam Fatahillah, Masjid Al-Karim Jakarta Barat, Masjid Al-Mujahidin Depok, Masjid Jami Baitul Mukmin, dan Masjid Al-Hidayah di Bekasi, Masjid Jami Al-Hidayah Cakung Jatinegara, Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi Bekasi, Masjid Jami Al-Intizom Jakarta Utara, Masjid Jami Al-Huda Jakarta Timur, Masjid Jami Al-Mubarok Jakarta Utara,
Masjid Jami Darussalam Jakarta Selatan, Masjid Jami Al-Hidayah Depok, Masjid Jami Al-Mutakin Jakarta Utara. Berbagi takjil dari masjid ke masjid bersama KG Radio Network, Sonora, Motion, dan Smart FM. Didukung Taro, petualangan tanpa batas. Vinilon, Vinilon kuat dan lentur. Madu TJ, Madu TJ 100% madu asli, baik diminum saat sahur dan berbuka puasa. dan kopi Tubruk Gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih. Seperti itu Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Saya Daryl Adam masih bersama dengan dua narasumber yang hari ini akan menjabarkan lebih detail tentang kemudahan berzakat pada Hari Zakat Nasional. Tentunya hadir Bapak Profesor Dr. Nurul Huda selaku Dewan Pakar Pengurus Pusat MES, dan beliau adalah Guru Besar Universitas Yarsi. Juga hadir Mas Irfan Nugraha, Sekretaris Umum Forum Zakat atau CMO Rumah Zakat. Nah, mungkin kita belum mengulas lebih jauh ya tentang apa dan bagaimana tanggal 27 Ramadan. Ini saya mau ke Mas Irfan. Mas Irfan, mohon izin Mas, yang dimaksud dengan Hari Zakat Nasional itu seperti apa dan kenapa kok ini ditetapkannya di tanggal 27 Ramadan? Ada apa dengan ini? Boleh sedikit dikasih gambaran tentang hal tersebut? Monggo. Betul kan, jadi Hari Zakat Nasional ini sebenarnya perjalanan panjang ya dari gerakan zakat di Indonesia begitu. Dalam menguatkan peningkatan literasi zakat, edukasi, sosialisasi. Nah, akhirnya waktu Presiden SBY ya ini ditetapkan waktu masanya Pak SBY ya sebagai presiden ya. Tentu ini ada kenapa ya, ada kaitannya bagaimana satu memang bahwa tren ya menunaikan zakat di bulan Ramadan ini masih sangat tinggi dan itu menjadi sarana bagi masyarakat, sehingga ingin kita kuatkan terus ya syiar kepada publik ya agar tidak hanya mengeluarkan zakat di bulan Ramadan tetapi juga bagaimana ini bisa berlanjut ya di luar bulan Ramadan ya, terutama misalnya zakat harta, zakat penghasilan ya. Nah, selanjutnya juga kita pilih tanggal 27 Ramadan ini memang historinya menurut sejarahnya ini adalah ini ada kaitannya ya. Kita ingin menjadikan 10 hari terakhir Ramadan ini kan hari-hari yang dimuliakan gitu kan. Nah, tentu ketika aktivitas 10 hari terakhir Ramadan itu digunakan untuk aktivitas kebaikan, tentu akan berlipat pahala. Nah, itulah yang akhirnya sampai sekarang kita gunakan ya Hari Zakat Nasional 27 Ramadan ini sebagai suatu momentum untuk menguatkan kembali ya edukasi zakat kepada masyarakat. Kan ada 3 tantangan saat ini ya bagi organisasi pengelola zakat ya, bagi gerakan zakat. Yang pertama adalah tantangan trust gitu kan, yang kedua adalah edukasi dan sosialisasi, yang ketiga adalah kemudahan. Nah, Hari Zakat Nasional itu kita ingin menggunakan sebagai sarana edukasi dan juga menginformasikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk menunaikan zakat. Itu, Mas. Oke, berarti mungkin momentum 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu yang
menjadi satu pertimbangan juga kenapa harus di 27 Ramadan ya, Mas Irfan ya? Insya Allah ya itu. Jadi itu biasanya kan malam-malam ganjil ya. Ya, Kita pilih betul. dari sekian malam ganjil itu kita pilih ya akhirnya 27 Ramadan lah. Bismillah baik. gitu. Oke, baik. Saya izin ke Prof. Huda dulu, Mas Irfan ya. Prof, mungkin Prof boleh berkenan menyampaikan kira-kira beberapa faktor yang ini sebetulnya mempengaruhi dari pertumbuhan minat masyarakat Indonesia untuk berzakat. Apa saja mungkin Prof, faktor yang bisa disampaikan Prof? Ya, yang pertama saya menyambung sampaikan Mas Irfan tadi, ini kan penetapan 27 Ramadan itu dilakukan pada masa pemerintahan SBY tahun Ya. 2013 ya. Nah, artinya memang ketika itu saya ingat Prof. Kiai Didin Hafidudin, kita ingin mencari sebuah momentum ya yang pas ya terkait dengan masalah zakat ini. Sehingga ditetapkanlah tanggal 27 itu. Tentu harapannya ini menjadi sebuah motivasi baik daripada muzaki maupun dari segi amilnya ya, sehingga mereka punya sebuah momentum. Wah, ini momentum yang tepat kita untuk menunaikan kewajiban zakat kita, baik itu yang tadi saya kategorikan dengan zakat fitrah ataupun zakat mal tadi. Nah, ini menjadi sebuah ranah motivasi tersendiri ya bagi dua hal yang terkait dengan zakat tadi. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan masalah dimensi masyarakat kita saat ini, saya kira sekali lagi zakat sangat berbeda dengan instrumen lain. Zakat adalah instrumen wajib dan ini berarti sifatnya adalah sebuah keharusan bagi masyarakat. Nah, cuma masyarakat sekali lagi seperti di awal tadi masih mencari sebuah momentum untuk melakukan proses pembayarannya. Nah, momentum ini dijadikan sebagai salah satu cara ataupun alat masyarakat ya untuk membayarkan zakat mal ataupun zakat fitrahnya tadi. Kurang lebih itu Mas Daryl. Oke, baik. Jadi sebetulnya sudah menjadi sebuah pertimbangan sehingga menjadi sebuah kebiasaan ya Prof ya, di tanggal 27 ini adalah Hari Zakat Nasional. Oke, saya izin ke WhatsApp dulu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama mungkin, ini dari tadi ada, Ibu Sulis. Prof, saya ingin menanyakan satu hal Prof, bagaimana membedakan antara zakat mal dan juga zakat fitrah? Karena biasanya apa tuh? Dari keluarga kami sering membayarkan zakat itu langsung kepada masjid. Nah, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan edukasi tersebut, Prof? Ya, yang pertama ya perbedaan zakat mal dengan zakat fitrah tentu dia sangat beda. Zakat mal itu dia diikat oleh kondisi yang namanya nisab ataupun haul. Nah, yang kedua tentu pembayarannya kita lebih merekomendasi pembayaran kepada lembaga amil zakat nasional ataupun badan amil zakat nasional. Nah, untuk mereka yang sebut dengan masjid tadi mudah-mudahan sudah menjadi bagian dari UPZ, unit pengumpul zakat yang merupakan bagian dari badan amil zakat nasional. Jadi nggak ada masalah kalau membayar ke masjid ya, tapi dengan catatan tadi mudah-mudahan sudah menjadi UPZ. Yang kedua tentu modern sekarang ya, jadi nggak harus juga sekarang secara digital kita bisa lakukan membayar zakat fitrah sekalipun ya kita bisa lakukan secara digital. Walaupun masih menjadi sebuah khilafiyah terkait dengan wujud pembayaran zakat fitrahnya ya, apakah bisa dikonversi menjadi uang atau memang harus dalam bentuk kebutuhan pokok. Jadi konsepnya silahkan zakat mal dibayarkan, tapi sekali lagi tadi saya katakan rekomendasi jumhur ya tidak harus dilakukan pada bulan Ramadan ya. Nah, kalau jatuh temponya memang harus sudah bayar zakat malnya ya silakan ya bayarkan zakat malnya. Kalau memang kebetulan di bulan Ramadan ya di bulan Ramadan lah itu dibayarkannya. Kurang lebih begitu Mas Daryl. Oke, baik. Saya mau ke Mas Irfan dulu. Mas Irfan, ini kan mau tidak mau kan sekarang lagi banyak aktivitas atau gerakan-gerakan yang intinya itu adalah jemput bola gitu ya. Nah, mungkin ini entah apakah satu dari sekian banyak inisiatif juga dari lembaga pengelola zakat yang bisa dilakukan agar paling tidak minat dari masyarakat untuk berzakat itu bisa tumbuh. Apa saja selain hal yang mungkin menjadi sebuah usaha jemput bola sebagai sebuah inisiatif yang dilakukan, Mas Irfan? Ya, jadi kan ini sebenarnya dari sebagai perwujudan ya, petugas amil zakat ya untuk menjemput ya, begitu kan. Maka disitulah harus ada inisiatif lebih aktif dari organisasi pengelola zakat atau dari amilnya, gitu kan. Nah, beberapa hal yang memang sudah selalu disiapkan ya oleh organisasi pengelola zakat ya. Yang pertama adalah ketika jelang Ramadan tentu adalah membuat semacam kampanye ya.
Jadi kampanye edukasi menentukan tema. Biasanya masing-masing mempunyai keunikan gitu kan sesuai dengan positioning-nya dari organisasi pengelola zakat gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah ketika sudah menentukan kampanyenya, maka membuka channeling seluas-luasnya ya, memberikan kemudahan seluas-luasnya ya kepada masyarakat baik secara online ya atau digital maupun juga secara konvensional ataupun secara offline ya. Nah, yang ketiga tentu saja adalah bagaimana juga maintenance ya kepada para muzaki ya dengan memberikan informasi dari dana zakat yang diamanahkan kepada lembaganya sebagai upaya agar para muzaki tersebut ya tetap loyal ya, bahkan juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat lebih luas lagi ya. Jadi mengedukasi ya, mendorong para muzaki itu untuk menjadi bagian dari penggerak zakat, begitu kan Mas Daryl. Ya, tapi Pak Irfan, Mas Irfan, kalau misalnya peak momennya itu kapan? Apakah H-1 atau H-2 atau segala macamnya ketika zakat itu sudah mulai terkumpul? Ya, jadi peaks-nya itu ya gini, kalau dari data yang masuk itu memang trennya itu adalah akan puncaknya itu adalah H-1. Itu rata-rata, begitu kan? Makanya lembaga-lembaga zakat ya, selalu mudiknya setelah Idul Fitri gitu kan, karena harus memfasilitasi kan masyarakat yang tadi ya menunaikan zakat. Biasanya memang digunakan kan, Ramadan itu digunakan ya bagi masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya, itu bisa sampai tengah malam itu untuk biasanya ya amil-amil itu menyelesaikan tugasnya. Bahkan kalau misalnya ada titipan amanah zakat fitrah yang harus didistribusikan, maka kan harus ditunaikan gitu, didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebelum sholat Id itu. Nah itu setelah itu biasanya tugas itu rehat sejenak ya, setelah itu mulai masuk kembali gitu Mas Daryl. Oke, baik. Ini tanggung saya melanjutkan karena sudah waktunya untuk break. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya tentang apa dan bagaimana hal yang berhubungan dengan kemudahan berzakat pada Hari Zakat Nasional. Dan kami mengundang Anda, Smart Listeners, untuk bisa berinteraksi. Silakan di WhatsApp kami 0812 11 12 959 dan bersabar sejenak untuk Anda yang sudah kirimkan pertanyaan dan juga komentar. Nah, kami juga live di kanal YouTube Smart FM, jadi Anda bisa berinteraksi di kolom live chat yang telah kami siapkan. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook.
Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih, Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah, kemudian berzakat pada Hari Zakat Nasional adalah tema kita pada kesempatan kali ini bersama dengan Bapak Profesor Dr. Nurul Huda selaku Dewan Pakar Pengurus Pusat MES dan Guru Besar Universitas Yarsi. Juga hadir Mas Irfan Nugraha, beliau Sekretaris Umum Forum Zakat atau CMO Rumah Zakat. Nah, ini sebelum kita bahas lebih lanjut tentang momentum Hari Zakat Nasional, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab nih, Prof. Huda dan juga Mas Irfan. Nanti mungkin bisa memberikan komentar dari perspektif yang berbeda. Yang pertama ini dari ini dari Ibu Nurul. Kalau Ibu Nurul menanyakan begini, Prof. Huda dan juga Mas Irfan, di tempat saya tinggal seringkali kami melakukan konversi antara zakat fitrah menjadi zakat mal. Nah, apakah ini sah hukumnya, Prof. dan juga Mas Irfan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan, Prof. Ya, baik. Nah, ini mungkin pertanyaannya mungkin kita luruskan kali ya. Nggak ada istilah konversi antara zakat mal dengan mungkin ditawarkan kali, Prof. ya. Mungkin ya? zakat fitrah yang tadi nih. Ya. Jadi kan zakat fitrah kalau Rasulullah mencontohkannya kan dengan kebutuhan pokok ya. Nah, kemudian ini yang kemudian dilakukan juga oleh banyak ya. Kemudian pertanyaannya boleh nggak dikonversi dia menjadi dalam bentuk uang. Nah, ini sekali lagi adalah ranahnya khilafiyah. Masih terjadi hal itu. Jadi artinya masih terjadi khilafiyah, ada dimungkinkan untuk dikonversi menjadi uang yang tentu besarannya dikaitkan dengan besaran dari kalau kita memberikan dalam bentuk kebutuhan pokok. Berarti dua sa itu setara dengan 3,5 liter atau 2 kilogram ya yang kita bayarkan dalam itu. Sehingga makanya lembaga-lembaga penerima zakat fitrah, lembaga amil ya, nah dia ada yang menyiasatinya dengan cara apa ya, dia tetap ada disiapkan tuh berasnya nanti. Jadi kalau Mas Daril pergi ke suatu tempat lembaga amil biasanya tuh banyak di masjid begitu ya. Jadi kita bayar, kita maunya dengan kebutuhan pokok, maka dia kasih uang ya, dia beli beras itu, kita kasih beras yang sudah ukuran tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian maka dia serahkan berasnya. Jadi ditukarkan dulu dalam bentuk uang, uangnya ditukarkan dalam bentuk beras. Nah, jadi mungkin seperti itu bisa dimungkinkan terjadi. Ini baru konfirmasi beliau agar tidak salah pengertian ya. Maksudnya ditukarkan dalam bentuk uang katanya. Oke. Iya, jadi artinya yang tadi saya sampaikan berarti zakat fitrah ini, jadi ini khilafiyah, silakan ya, kalau mau mengikuti dikonversi dalam bentuk uang juga silakan, nggak ada masalah ya. Nah, kemudian kalau memang tadi mau kalau yang pembayaran secara langsung bisa dengan pendekatan itu. Kalau dia masih bertahan, wah ini nggak bisa, harus kebutuhan pokok, maka silakan. Nah, caranya tadi begitu, biasanya lembaga zakat atau OPZ itu sudah paham terkait dengan itu, maka sebenarnya bisa dilakukan dengan pendekatan yang
saya sampaikan tadi. Begitu Mas Daryl. Baik ya, terima kasih Prof. Sudah terjawab juga Ibu Nurul. Terima kasih konfirmasi kembaliannya. Kemudian ini sudah ada lagi Pak Raharjo. Kalau Pak Raharjo menanyakan begini, selamat siang Prof. Huda dan juga Mas Irfan. Saya ingin menanyakan, sudah hampir 8 tahun kami sekeluarga itu punya kebiasaan memberikan zakat di bulan suci Ramadan kepada, mohon maaf, seorang janda yang sudah tua renta dan tinggal sendirian. Nah, apakah ini sah? Karena mengingat setahu saya kalau zakat itu ada semacam pemberian ijabnya. Nah, bagaimana dengan hal ini? Karena ini sudah merupakan tradisi turun-temurun dari keluarga kami. Gimana, Prof? Ya, jadi kita luruskan bahasanya nih ya. Jadi kalau asnaf zakat itu nggak ada janda gitu ya. Nah, itu yang pertama nih ya. Jadi masukkan dulu dia ke dalam kategori di asnaf yang mana. Mohon maaf misalnya kalau janda itu dia adalah kategori fakir ataupun kategori miskin, maka itu sangat dimungkinkan. Tapi jangan disebut dengan bahasa yang tadi ini kepada jandanya, itu akan salah kita nanti memaknainya. Jadi memang Al-Quran sudah tegas terkait dengan asnaf zakat di At-Taubah ya ayat 60 tegas menyatakan ada 8 asnaf zakat atau yang berhak menerima zakat. Ini mudah-mudahan yang ditanya adalah zakat malnya nih ya. Jadi esensinya ke sana. Silakan ya, tapi sekali lagi tentu kami merekomendasikan pembayarannya ada baiknya melalui OPZ ya, karena akan lebih terorganisir. Kemudian OPZ juga akan bisa membantu tidak hanya orang per orang, tapi bisa menjadi suatu komunitas yang bisa digerakkan nanti. Karena harapannya apa ya? Jangan terus-terusan seperti itu. Kalau bisa kan dirubah. Jadi dari dia mustahik ya dibina, akhirnya dia bisa menjadi seorang muzaki. Nah, itu yang diharapkan yang seperti itu idealnya. Begitu Mas Daryl. Karena memang visi misi dan goalnya ke arah sana ya, perubahan ekonomi. Baik, Mas Irfan kalau mau menambahkan silakan Mas Irfan. Ya betul ya, tadi disampaikan oleh Prof. Nurul ya bahwa salah satu kelebihan ya menunaikan zakat kepada organisasi pengelola zakat, kepada lembaga zakat tentu adalah di sana ada muatan pemberdayaannya ya. Jadi tugas dari lembaga-lembaga zakat itu melakukan pendampingan ya. Nanti mungkin di awal akan konsumtif tapi bertahap ya, harapannya memang kita bisa tingkatkan kepada program pemberdayaan berkelanjutan begitu kan, dengan instrumennya tadi program pemberdayaan ekonomi ataupun juga dengan yang lain begitu Mas Daryl. Oke, baik. Prof, mungkin kita boleh menyinggung sedikit tentang minat berzakat masyarakat, Prof, yang berkorelasi terhadap penghimpunan dan juga penyaluran zakat optimal ini seperti apa kira-kira? Bagaimana bentuk minatnya, Prof? Ya, saya kira yang pertama apa yang dilakukan oleh OPZ sudah sangat luar biasa. Sebenarnya kalau saya boleh katakan dua pendekatan. Jadi ada yang model charity dalam hal penyalurannya tentunya, kemudian ada yang pendekatan berbasis program. Ini yang udah banyak dominan ke basis program. Dalam hal penghimpunan juga sangat luar biasa. Pendekatannya ya pendekatan kekinian yang dilakukan oleh OPZ. Ya, jadi artinya kekinian, Mas Daryl, kita sebagai muzaki nggak perlu sulit-sulit lagi. Ya banyak model-model yang sudah dibangun. Ya ada pakai payroll system ya, berarti apa ya langsung dipotong ya, kita biar aman lah ya, bersih lah harta kita itu. Ada juga konsep model jemput zakat ya. Nah, tentu dibatasi kalau cuma mohon maaf 10.000 totalnya nanti ya tentu kan kasihan juga OPZ-nya. Jadi 1 juta misalnya dijemput zakatnya. Nah, jadi konsep jemput zakat. Sekarang ke mall pun dijemput itu ya oleh OPZ itu. Jadi kalau lagi rame di mall dia udah buka itu standby di sana ya. Jadi artinya apa, kita OPZ selalu memberikan sebuah kemudahan layanan bagi para bagi para muzaki untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Nah, apalagi dari sisi yang tadi setelah dihimpun didistribusikan, ini yang kita berikan hal yang sangat positif bagi para OPZ ya. Banyak sekali program-program yang sifatnya adalah program pemberdayaan daripada zakat itu sendiri. Kurang lebih begitu Mas Daryl. Gimana Mas Irfan kalau menambahkan komentar silakan. Ya, udah lengkap ya sama Prof. Nurul. Jadi tugas kami itu adalah intinya adalah gini kan, kami itu kan punya beban ya, dihisab ya sebagai amil. Kan pasti dihisab, ditanya sejauh mana upaya-upaya maksimal yang sudah dilakukan untuk melakukan edukasi dan memberikan kemudahan. Nah, disitulah makanya semua sumber daya ya untuk memberikan edukasi dan memberikan kemudahan kita berikan seluas-luasnya, mulai tadi secara
offline ya, dijemput, di mall buka ya, ataupun secara online dibuka kita semuanya. Nah, selanjutnya adalah kan tugas kami sudah optimal ya, harapannya di situ juga masyarakat diberikan kemudahan ya untuk menunaikan zakat. Itu Mas Daryl. Oke, baik. Saya izin ke pertanyaan yang masuk dari Pak Ruli di Cipayung. Prof dan juga Mas Irfan, boleh disampaikan nggak kira-kira untuk pendistribusian zakat fitrahnya ini? Apakah memang berdasarkan area tertentu saja atau memang sudah mencapai pelosok? Dan bagaimana sebetulnya prospek dari orang-orang yang menerima zakat itu? Apakah sudah beralih menjadi orang pemberi zakat juga? Dan berapa lama waktu yang diberikan untuk bisa melakukan sebuah perubahan menuju ke arah yang lebih baik? Silakan. Ya, Mas Daryl ya. Jadi organisasi pengelola zakat tentunya juga mencoba menyempurnakan ya ikhtiar pendistribusian yang sudah dilakukan oleh masjid-masjid, begitu kan. Nah, organisasi pengelola zakat mempunyai beberapa desa ataupun wilayah binaan ya, dan itu sudah di pelosok-pelosok ya, begitu kan. Nah, dari situ makanya yang kita lakukan adalah melakukan distribusi ya ke pelosok-pelosok ya, dan juga itu adalah itu bagian dari juga proses ya secara komprehensif dalam proses program pemberdayaan. Nah, selain itu yang menarik ya, di organisasi pengelola zakat ini mempunyai binaan petani ya, petani. Nah, sekarang sudah mulai bagaimana hasil panen dari para petani binaan dari organisasi pengelola zakat ini ya, itu juga dibeli ya, dan akhirnya juga dijadikan ya berasnya itu untuk mendistribusikan zakat fitrah. Jadi alhamdulillah ya, jadi dari desa ya, lalu kita bisa kelola, disalurkan lagi ke pelosok desa yang memang masyarakat membutuhkan, begitu kan. Itu Mas Daryl. Untuk programnya bagaimana ini pertanyaannya? Apakah memang ada batasan waktu untuk orang penerima zakat menjadi pemberi zakat? Oh iya, kalau untuk zakat fitrah kan udah jelas ya. Maka kita menerima, makanya sebelum biasanya H-1 ya, karena kita perlu mendistribusikan ya untuk kehati-hatian. Nah, kita distribusikan jelas sebelum sholat Idul Fitri, kita harus tunaikan semua zakat fitrah itu tersalurkan. Ya, itu untuk zakat fitrah ya. Nah, sedangkan untuk zakat mal, ya itulah yang akhirnya kita kelola secara berkelanjutan melalui program-program, gitu kan. Nah, itu yang akhirnya dari penghimpunan kita di bulan Ramadan yang meningkat, lalu distribusinya kita atur, ya, kita manage dengan baik, ya, dengan tepat sasaran, dengan program-program yang memang sesuai dengan kebutuhan, yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat atau mustahik, baik dari sisi spiritual maupun juga dari sisi ekonominya. Itu Mas Daryl. Baik. Kita break sebentar ya, nanti kita sambung lagi di sesi yang terakhir, Prof. Huda dan juga Mas Irfan ya, karena ada beberapa komentar yang sudah masuk, tapi belum saya bacakan. Nah, untuk Anda yang baru bergabung, silakan, kita masih membahas tentang apa dan bagaimana hal yang menjadi sebuah keutamaan ketika kemudahan diberikan dalam rangka berzakat di Hari Zakat Nasional. Kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Radio memang bisa didengarkan, tapi sekarang radio juga bisa disaksikan loh. The best songs on the radio, all day, all night, right here. Anda bisa sekaligus mendengar dan menyaksikan kami bersiaran live di YouTube kanal Smart FM. Pastikan setiap programnya Anda saksikan dan subscribe Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan.
Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Sudah di sesi terakhir dalam program Smart Syariah tentang kemudahan berzakat pada Hari Zakat Nasional, tentunya bersama dengan Bapak Profesor Dr. Nurul Huda selaku Dewan Pakar Pengurus Pusat MES dan beliau juga Guru Besar Universitas Yarsi. Hadir pula Mas Irfan Nugraha selaku Sekretaris Umum Forum Zakat atau CMO Rumah Zakat. Ini di kanal YouTube sudah ada satu pertanyaan yang masuk, mungkin saya boleh bahas sedikit pertanyaannya. Yang datang pertanyaannya itu dari Pemuda Indonesia, Al-Fatih. Sekarang kami membayar zakat karena tertarik program sosialnya, terutama yang dikemudikan media sosial. Nah, pertanyaannya apakah boleh zakat saya ditujukan untuk orang tertentu, tetapi melalui lembaga zakat? Nah, gimana Prof dan juga Mas Irfan? Silakan. Ya, jadi di organisasi pengelola zakat ada dua ya, ada zakat yang terikat, ya, salah satunya yang tadi terikat penerima manfaat, artinya penerima manfaatnya direkomendasikan oleh muzakinya sendiri, begitu kan? Ada yang tidak terikat. Nah, secara umum ini sudah berjalan ya di organisasi pengelola zakat. Memang dianjurkannya ya, kita menganjurkan agar dipercayakan ya kepada lembaga zakat, karena lembaga zakat sudah mempunyai desain ya dalam perencanaan untuk distribusi dana zakat, tapi tidak menutup kemungkinan ya hal-hal yang tadi seperti tadi disampaikan ya di pertanyaan itu bisa diakomodir oleh organisasi pengelola zakat. Menambahkan Prof, silakan. Ya, jadi kalau konsepnya kita namanya itu mukoyadah kita, ya. Jadi artinya kita berikan zakat kita, tapi kita udah tujukan peruntukannya untuk ke sana. Seperti yang sampaikan Mas Irfan tadi, ada baiknya tadi ya kita serahkan kepada OPZ ya untuk hal-hal mana yang menjadi prioritas ya, karena OPZ banyak sekali program-program yang pada intinya dampaknya yang tadi ya berlomba-lomba untuk merubah mindset. Ya, jadi mustahik itu bergeser menjadi muzaki. Demikian Mas Daryl tambahannya. Baik. Ini satu lagi yang sudah masuk di line WhatsApp kami, ada Ibu Citra. Kalau Ibu Citra ini, menanyakan kalau untuk pembayaran lewat lembaga seperti Basnas, bagaimana caranya? Karena biasanya kami melakukan pembayaran zakat fitrah itu di masjid terdekat dengan area rumah. Dan kebetulan kami sekarang sedang tidak berada di daerah tempat kami tinggal. Nah, bagaimana dengan Basnas misalnya? Ya. Prof. Uda, mungkin? Atau Mas Irfan? Monggo, silakan. Ya, oke. Jadi tadi ya, ketika bagi organisasi pengelola zakat sudah banyak memberikan kemudahan ya. Bisa masuk misalnya melalui websitenya organisasi pengelola zakat. Di sana sudah ada fasilitas untuk menunaikan zakat secara online, begitu kan? Jadi mudah sekali di sana fasilitas ya untuk yang tadi seperti yang ditanyakan. Begitu Mas Daryl. Oke, baik Prof. Mau berkomentar Prof? Ya, saya kira udah mudah banget ya. Kalau juga pemain Facebook, wah itu udah OPZ itu udah kampanye itu semuanya di Facebook. Langsung ada linknya ya, langsung bayarnya ya, udah ditetapkan banknya. Jadi insya Allah mudah ya saat ini. Jadi nggak usah ragu. Jadi tadi mindsetnya yang harus kita rubah ya, sedapat mungkin kita terus mengarahkan agar pembayarannya tidak langsung kepada yang berhak menerima, tapi lewat OPZ. Demikian Mas Daryl. Ini satu lagi dari Ibu atau Mbak Sisil. Maaf saya baru bergabung. Mas Irfan, saya ingin menanyakan apakah bentuk inisiatif yang dilakukan oleh OPZ dalam hari peringatan zakat ini? Ya, gitu. Kami alhamdulillah ya sudah melakukan penyusunan beberapa kegiatan ya
mulai dari membangun awareness ya, itu kita melibatkan seluruh OPZ anggota Forum Zakat ya, jadi kegiatan-kegiatan yang dimulai dari tanggal 25 ya, itu kita arahkan, kita dorong ya sebagai upaya untuk membangun awareness. Nah, selain itu juga kita mengadakan beberapa lomba ya yang edukatif ya untuk sebagai siar ya, menggunakan media sosial, melibatkan beberapa relawan amil dari Gerakan Zakat, dan kita juga insya Allah tanggal 27 Ramadannya atau 29 Aprilnya kita akan mengadakan talk show, dan sekarang juga kita sudah meminta ya beberapa tokoh-tokoh ya untuk juga memberikan semacam penyemangat lah ya, ataupun juga motivasi kepada masyarakat ya untuk menegakkan ya dari syariat zakat ini. Itu Mas Nabil ya. Baik, Mas Irfan dan juga Prof. Huda, kita jeda sesaat saja ya, jangan dimatikan kameranya karena kita akan memasuki tanda waktu berkumandangnya azan ibadah sholat zuhur untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Waktu sholat zuhur telah tiba. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di Jabodetabek dan sekitarnya. Dan kita kembali lanjutkan perbincangan kali ini. Mungkin saya lebih mau ke Mas Irfan dulu. Mas Irfan, ini kan dalam setiap aktivitas kita punya banyak tantangan ya, yang tentunya mau tidak mau ini harus dihadapi. Semoga tantangan itu kelak bisa menjadi sebuah peluang. Nah, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam memperkuat peran zakat, khususnya dalam mendorong ekonomi masyarakat, Mas Irfan? Ya, betul. Jadi gerakan zakat bagian dari ekosistem ya dari ekonomi syariah ini, tentu kita juga ingin memberikan kontribusi yang optimal ya dalam hal menguatnya ekonomi syariah sendiri ya. Nah, disinilah maka kami berupaya ya untuk menjadikan sumber daya dana zakat infak sedekah ini ya menjadi ada peningkatan dari sisi juga kesejahteraan ya, peningkatan dari para mustahik begitu kan, baik dari sisi spiritualnya ya, pemahaman terhadap aktivitas keagamaannya. Yang kedua adalah juga dari sisi ekonominya ya. Dengan begitu harapannya juga kualitas hidup masyarakat mustahik ini juga semakin meningkat, dan di situ juga timbul kesadaran bagaimana bisa secara paripurna ya menjalankan syariat Islam ini. Nah, selain itu tentu kami juga mendorong ya bagaimana gerakan-gerakan zakat ya semakin kuat ya manajemennya ya, dan semakin relevan dengan kebutuhan dari perkembangan ekonomi syariah saat ini. Nah, tentu ada tantangan-tantangan ya, mulai dari sisi internal ya, kita memang saat ini adalah mempunyai bagaimana seorganisasi pengelola zakat itu mempunyai standarisasi yang sama ya, makanya tantangan itu kita terus kuatkan dengan melakukan edukasi ya, pelatihan-pelatihan ya melalui Sekolah Amil Indonesia. Selanjutnya juga adalah bagaimana standarisasi kompetensi dari amilnya ya, kita sudah mulai ya meningkatkan jumlah amil yang tersertifikasi begitu kan. Nah, dengan begitu ya amilnya kompeten ya, organisasinya juga manajemennya kuat ya, dan organisasi manajemen yang kuat ini bisa tentu merata ya, sehingga juga penyerapan dari dana zakat ini bisa optimal di seluruh pelosok di Indonesia ini. Nah, di sini tentu dari kami ada keterbatasannya, makanya di sini dari stakeholder ya yang memberikan regulasi ya, harapannya bisa memperkuat ya bagaimana peran-peran peningkatan amil dan penguatan dari organisasi ini bisa lebih kuat lagi. Nah, selanjutnya adalah juga kami tentu akan lebih optimal ya manakala kita bisa berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai elemen, baik untuk memberikan kemudahan ya dalam hal pembayaran zakat maupun juga dalam hal bagaimana mendistribusikannya. Nah, disinilah tantangan kita memang
bahwa komunikasi dengan berbagai elemen ini yang belum optimal ya. Alhamdulillah tentu dengan kita mengadakan forum seperti ini ya, apalagi ini kami berkomunikasi dengan keluarga besar masyarakat ekonomi syariah, tentu harapannya akan semakin kuat lagi ya dalam hal kolaborasi, baik itu penghimpunan maupun juga pendistribusian, sehingga gerakan zakat di Indonesia juga kuat dan insya Allah menguatkan dari ekonomi syariah di Indonesia, begitu. Oke, baik. Nah, karena Mas Irfan sudah menyinggung masalah kolaborasi dan membentuk sebuah kekuatan tersendiri, mungkin ini terakhir saya menanyakan peran dari MES pusat dan juga daerah serta para stakeholder, bagaimana nih Prof Huda seharusnya untuk bisa mendukung terbentuknya ekosistem ini. Ya, baik, makasih. Jadi tentu kita kalau bicara tentang zakat, kita masukkan ranah dalam Islamic Social Finance-nya. Jadi ada bagian-bagian yang MES juga banyak terlibat, tidak hanya di Islamic Social Finance, ada juga di Islamic Commercial Finance-nya. Ya, kontribusi di bidang pasar modal syariah pun MES ada, begitu juga tentu untuk masalah zakat ini. Jadi dengan jaringan yang dimiliki, sebenarnya ini bisa ditindaklanjuti lebih dalam lagi terkait dengan kerjasama dengan FOS ya, Forum Organisasi Zakatnya, supaya dimanfaatkan seluas-luasnya terkait dengan jaringan MES yang dimiliki. MES juga punya e-learning syariah ya yang memberikan edukasi terkait dengan masalah zakat dan wakaf, dan sekali lagi ini sudah kita kerjasamakan juga dengan pihak Kementerian Agama. Yang kita sasar adalah para penyuluh-penyuluh zakat yang ada di Kementerian Agama yang jumlahnya sangat besar. Nah, ini adalah bagian dari cara MES juga ikut berkontribusi ya terkait dengan pengembangan daripada zakat secara nasional. Kurang lebih itu Mas Daryl. Baik, Prof Huda dan juga Mas Irfan, terima kasih banyak. Ini waktu kita terbilang sangat singkat untuk bisa membahas tentang hal ini, tapi semoga esensinya adalah dengan adanya perayaan Hari Zakat Nasional ini mampu membangkitkan rasa peduli umat kepada sesama, agar paling tidak memberikan satu sirkulasi roda perekonomian yang bisa membantu di bulan suci Ramadan dan menimbulkan empati yang sangat luar biasa. Prof Huda, terima kasih banyak waktunya. Dan Mas Irfan, terima kasih banyak. Salam sehat untuk semuanya. Dan demikian perbincangan kami dalam program Smart Syariah. Nantikan di edisi yang berikutnya dalam program Smart Syariah setiap hari Senin dari jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Saya Daryl Adam pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.